Bab 6. Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna bela negara Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3. B. Pasal 30 ayat 1. C. Pasal 30 ayat 2. D. Pasal 30 ayat 3. E. Pasal 30 ayat 4. F. Pasal 30 ayat 5. 2. Ketetapan MPR. A. Ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ayat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. B. TAP MPR RI nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI. 1. Sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara. 3. Melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Peran-peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. Kepolisian Negara RI merupakan kepolisian nasional yang berorganisasi disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 3. Undang-Undang. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. C. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. A. Insiden bendera di Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. D. Pertempuran Ambarawa. E. Pertempuran Medan Area. F. Bandung Lautan Api. G. Pertempuran Margarana. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. I. Perang gerilya. 2. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. A. Perjanjian Ligarjati. B. Perjanjian Renville. C. Perundingan Roem-Royen. D. Konferensi Meja Bundar. 3. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Ancaman dari dalam negeri. B. Ancaman dari luar negeri. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2
dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang. A. Ideologi. B. Politik dan hukum. C. Ekonomi. D. Sosial budaya. E. Pertahanan dan keamanan.